Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa kembali di channel saya. Oke, untuk kali ini saya update kembali tentang jambu suimik pala ya. Untuk jenis jambu suimik pala adalah jenis jambu yang upgrade dari jambu kristal ya. Untuk jenisnya, jambu ini manis, lebih renyah ya, kadarnya agak berair juga. Sebenarnya nggak beda jauh dengan jambu kristal, cuman masih ada perbedaan ya. Jadi kualitasnya lebih bagus jenis ini. Nah, untuk jenis jambu ini genjah ya. Ini dari bibit juga dia udah mulai berbunga. Nah, seperti ini. Asalkan medianya subur ya. Untuk jenis jambu ini bisa bertahan, gak rontok kalau medianya subur. Tapi kalau misalkan medianya gak subur, dia kebanyakan habis berbuah itu rontok. Oke, nah ini untuk indukan. Kita ada indukan jambu suimik pala. Umurnya ini udah lewat dari 2 tahun ya. Nah, ini untuk batangnya sebesar ini. Ini dulu saya bibit dari cangkok ya. Ini udah stabil juga. Untuk ciri-ciri jenis daunnya seperti ini. Oke, nah ini bisa digatok daunnya seperti ini. Nah, ini untuk perlakuan untuk cara pembuahan, kita nggak beda jauh juga dengan jambu kristal, yaitu dengan cara memangkas tunas ya. Memangkas tunas buat menimbulkan bunga. Jadi setelah nanti tunas dipangkas, biasanya bunga keluar. Dan ini juga ada beberapa buah ya, yang kemarin habis saya pangkas. Nah, biasanya dia kalau misalkan habis dipangkas seperti ini. Nah, habis dipangkas seperti ini dia keluar bunga. Nah, ini udah membentuk buah ya. Nah, untuk buah seperti ini kita sortir ya. Jadi kalau misalkan terdapat bunga lebih dari 2, kita buang ya. Kita cek, kita buang, cari yang bagusnya aja. Nah, seperti ini. Dan kalau misalkan di sini bunganya kena hama, ada yang kena hama, nah hitam-hitam, kita buang aja, sisain 1 ya. Nah, kita sisain 1 seperti ini. Ini nantinya akan dipelihara buat dibesarkan ya. Jadi untuk perlakuan gak beda jauh juga. Untuk rasa lebih manis ini ya daripada jambu kristal. Kebanyakan jambu kristal itu rasanya hambar ya. Dan ini untuk ketinggian pohon kurang lebih ada 2 meter ya di bagian atas. Ini sebaiknya dipangkas biar nggak terlalu tinggi juga. Oke, nah kita lanjut lagi untuk perlakuan pangkas tunas untuk pembuahan jambu suimik pala seperti ini ya. Nah, kalau misalkan dia ada calon buah di sini, nah jadi kita buang bagian atasnya. Nah, sisakan seperti ini. Ini untuk memperkuat kondisi buah agar tidak rontok ya. Nah, nanti juga kalau misalkan di sini belum keluar bunga, nah ini kan tunas panjang ya. Seperti ini dia belum keluar bunga, bisa kita pangkas di bagian sini. Nah, seperti ini. Nanti dia akan keluar bunga aja. Untuk bunga nanti kita bisa pelihara ya sampai buahnya matang. Banyak juga nih tunas-tunas yang belum dipangkas. Nah, seperti ini. Ini kan belum keluar bunga, nanti kita pangkas juga. Nah, ini juga belum keluar bunga, kita pangkas juga. Nah, untuk pohon seperti ini buahnya melimpah ya. Jadi untuk teman-teman buat koleksi sepohon aja cukup ya buahnya, untuk cemilan aja. Tapi kalau misalkan mau dikebunkan ya silakan aja tanam yang banyak. Nah, seperti ini adalah kondisi cabang yang nggak keluar bunga ya, tapi batangnya tua. Dan kalau misalkan dia dipangkas sebelah sini, nanti dia keluar tunas sampai buah bunga. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Ini ada buah-buah ya, ada buah-buah sebelah sini, banyak juga buahnya. Ini cuma sepohon loh, tapi lumayan juga buat cemilan ya. Jadi buahnya itu rutin ada terus. Nah, bisa dilihat untuk buah-buahnya yang masih pada kecil, yang bagian atas juga ada tuh, belum saya bungkus semua.
Nah, ini cawan-cawan bunganya yang udah saya pangkas. Nah, untuk buah seperti ini jangan dulu dibungkus ya, kemungkinan rontok. Untuk mempertahankannya, kalau misalkan kita takut buah, kita bisa spray dengan insektisida, dan kalau misalkan takut kena jamur, nanti kita bisa spray juga dengan fungisida. Nah, bisa dilihat ini buah-buahnya masih kecil ya. Oke, nah untuk perlakuan agar buah mulus kita perlakukan beda dengan yang lainnya. Jadi untuk memperlakukan buah dengan yang mulus, kita pakai bungkusnya itu yang pertama kita pakai kertas nasi ya, bungkus yang buat bungkus nasi itu kita staples, kita bungkus, lalu kita lapis juga dengan plastik agar tidak basah ya. Ini membuat buah itu lebih mulus, lebih putih ya, dibandingkan kita memakai plastik bening seperti ini. Nah, kalau misalnya kita memakai plastik bening seperti ini, buahnya nggak bersih ya, nggak bersih seperti yang dibungkus memakai kertas nasi. Untuk pembungkusan itu lebih baik di posisi pentil buah seperti ini ya. Nah, jadi jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil juga. Kalau misalnya terlalu gede, takutnya ada bintik-bintik yang kotor, jadi nanti buahnya nggak mulus. Dan untuk misalkan kita terlalu kecil, nanti efeknya buahnya rontok ya. Oke, ada sebagian buah nanti kita perlihatkan ya untuk seunit kepala, lincah juga ya. Ini pantas buat dikoleksi. Kalau misalkan kita cuman nanam buat tanaman cemilan, cukup satu aja di pinggir rumah. Jangan dikasih tinggi ya, biar biar perawatannya gampang juga. Ini ada nih sebagian yang agak gede, tapi ini belum matang ya. Nah, ini bisa dilihat buahnya untuk seunit kepala. Ini belum matang buahnya. Kemungkinan ini masih 50% ya. Lebih renyah, lebih manis sih buahnya. Ini saya pakai bungkus nasi biar mulus ya. Lebih mulus dia dibandingkan nggak memakai bungkus nasi buahnya. Nah, ini bisa dilihat. Biasanya kalau misalkan kita cuma memakai plastik doang sebesar ini, buahnya agak hijau-hijau ya, belum terlalu putih kayak gini. Oke, nih lanjut lagi untuk buahnya. Ada sebagian di sini udah saya buka barusan ya. Nah, ini buahnya. Jadi buahnya nggak terlalu gede ya. Kalau jambu kristal itu gede-gede banget buahnya. Ini nggak terlalu gede, saya sisain 2 biji atau 1 biji juga. Tapi rasanya mantep ya dibanding jambu kristal. Untuk stok bibit kita ada ya. Jadi kalau misalkan mau order, kita tinggal cek WA aja. Nanti kita bisa kirim-kirim ya. Nah, ini yang masih kecil juga, masih dibungkus. Oke, nah ini ada juga buahnya. Ini yang masih kecil juga. Untuk perbandingan nanti kita bandingkan ya, yang dibungkus pakai kertas nasi ataupun yang pakai plastik, nanti kita bisa bedakan. Ini stok yang ada, contoh buahnya yang saya bungkus pakai kertas nasi, cuman belum begitu matang ya. Jadi belum begitu putih buahnya. Nah, ini bisa dilihat. Tapi segini juga udah bisa dimakan. Ini kematangan baru 50%. Oke, nah ini untuk buahnya juga masih banyak tuh, masih yang kecil-kecil. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang menanyakan kenapa kok jambu saya rontok terus ya. Yang pertama, untuk tanaman yang di grounding ataupun yang langsung ditanam di tanah, itu belum stabil. Biasanya dia kalau udah stabil, meskipun kita jarang mupuk juga dia kuat ya, nggak rontok. Terus yang kedua, kadar air ya. Jadi kalau misalnya kadar airnya kurang, dia pasti rontok karena kekeringan juga ya. Kalau di sini kita tanam deket irigasi ya, deket irigasi kecil. Nah, jadi untuk kadar air dia melimpah,
nggak bakal kekurangan meskipun nggak disiram-siram juga. Nah untuk misalkan kita untuk perawatan, untuk memunculkan bunga, kita kalau misalkan ingin lebih banyak lagi, kita bisa menggunakan MKP ya. Jadi kita pupuk dulu dengan MKP. Nah nanti 3 minggu kemudian kita pangkas tunasnya. Setelah itu nanti kita juga bisa cek buahnya melimpah. Oke, nah ini untuk teman-teman bisa dilihat, yang lain juga buahnya masih banyak ya, belum saya bungkusin. Total kalau dihitung ada buahnya 100 biji lebih ya. Jadi dia bertahap, buahnya ada yang matang, ada yang masih setengah matang, ada yang masih kecil ya, ada yang masih bunga. Jadi terus-terusan buah. Nah ini bisa dilihat. Nah ini bisa dilihat juga. Ini sebenarnya nggak terlalu saya rawat juga ya buahnya, tapi berbuah banyak gitu. Terus yang penting yang pertama yang harus diperhatiin banget adalah sinar matahari yang full ya. Kalau misalkan sinar mataharinya nggak full, dia pertumbuhannya bakal terhambat. Meskipun kita pupuk, meskipun kita rawat sebaik mungkin juga, untuk jambu jenis Sumipala ini kalau misalkan mataharinya kurang, itu drop dia ya. Kalau nggak percaya silahkan dicoba aja. Oke, sekian videonya ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan untuk yang mau bibit bisa WA ya, nanti saya kirim. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.